Udah rapi semua. Sudah, Bu. Nah, silakan duduk. Dipenuhin. Makasih, Bu. Dipenuhin bagian depan dulu ya. Iya, Bu. Lela joget-joget. Hah? Ada orang barale, Bu, di depan. Ya biarin lah orang beralih. Kan lu keganggu sama kita. Apa yang diganggu? Musiknya, Bu. Jangan ikutin. Mau ikut makan siang, Bu. Tidak. Iya. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Bintang, Hani, Putri Zahrani, Hadir, Bu. Sinta, Afni, Arif. Mana Arif? Nggak hadir, Bu. Kemarin kan sakit kata Rizky. Dia sakit tapi 2 minggu. Rizky, Mela Sari, Rifa Eliora, Sari Guslianti, Hadir, Mem. Sonia, Hadir, Bu. Widya Sari, Lela Aprianti, Atahira, hadir semua ya. Silakan sebelum mulai pembelajaran silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Doanya mana kata? Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ada semua. Kita sebagai makhluk yang beragama itu diwajibkan untuk berdoa karena kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita ingin meminta itu harus khusyuk, harus benar-benar sungguh-sungguh gitu agar permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Anda semua ada yang bisa tolong hapus papannya nggak? Lela, Bu. Saya Bu, saya lah Bu. Biasanya saya Bu. Jangan berantem Terima kasih Lela. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar mengenai apa? Peristiwa proklamasi Bu. Ini Bu, ada tahu Bu. Ya Orde Baru. Benar sekali, saat di minggu kemarin kita belajar mengenai masa Orde Baru Indonesia. Nah, masa Orde Baru Indonesia ini terjadi selama lebih kurang 32 tahun dan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, pada masa pemerintahan beliau ini banyak terjadi hal positif dan negatif di Indonesia. Coba siapa yang tahu beliau siapa, angkat tangannya. Lela. Harto. Harto, Bu. Hah? Pak Harto. Bapak Soeharto, Bu. Ya, benar sekali, beliau merupakan Soeharto. Lela, coba sedikit dijelaskan bagaimana pemerintahan beliau. Jadi beliau memimpin Indonesia selama 32 tahun, Bu. Banyak hal positif dan negatif. Ini, Bu. Selama dia Mana gambarnya Bu? Ya, ini bukan ngerti juga kenapa nih. perlu bantuan, Bu. Iya, tolong dong Bintang. Gambarnya. Ini kenapa? Beda, Bu. Nanti ulang lagi.
buku satu Zara bisa Zara? Capek lah Zara. Nggak ngerti, Bu. Apa yang mau ditolong? Iya, Bu. Dah silakan ada Bu, jadi pada masa pemerintahannya tuh bahasa Indonesia ya Bella. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto tuh Bu, ekonomi Indonesia tuh mulai membaik Bu. Terus tapi dampak dari pemerintahannya itu banyak terjadi KKN Bu. KKN itu korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu Bu. Nah, bagus sekali. Minggu kemarin itu kita belajar mengenai masa Orde Baru yang memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu kembalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana sebelumnya Presiden Soekarno itu memutuskan hubungan dengan Barat yang mengakibatkan ekonomi Indonesia itu jatuh. Namun pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, beliau kembali menjalin hubungan tersebut dan kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, pada masa pemerintahan Bapak Soeharto ini terlalu banyak terjadi korupsi di Indonesia. Nah, hal tersebutlah yang pada akhirnya, sebelum itu, masa Orde Baru ini disebabkan oleh Tritura. Ada yang tahu Tritura itu apa? Tiga pemerintah. Nggak ada dawatnya, Bu. Gak ada tinta. Dawat itu apa? Apa dawat? Bahasa Dawet, Indonesia. cendol dawet. Rasa meninjau di bawah-bawah Bu. Gak juga, Ibu mau di sini. Apa lagi Q? Nah, apa aja isi dari Tritura ini? Coba, siapa yang tahu? Berhubungan tapi tidak merasakan salah. Q. Siapa tadi yang tahu? Siapa dulu Besari? Terus? Sabar ya Sari, sebentar ya Sari. Tritura bintang, coba lah fokus. Bintang ngantuk. Dari tadi aku berbicara. Pembubaran PKI beserta ormasnya. Siapa yang berantem? Kenapa berantem Bella? Iki Bu. Hah? Mana Wak? Apa berantem? Pijit-pijitnya tangan Lela Bu. Rizky nggak boleh gitu ya. Misalnya Sari, SD, Sari. Bu. Kelas SMA. Perombakan kabinet. Rizky kok Apa usil. itu beli koran? Surang lagi. Apa tuh? Coba yang lain. Nggak ada yang Bu, spidol. ini WC kok. Ada kan tidak teman-teman? Hani kemarin bawa Bu, tapi sekarang nggak dibawanya pelit Bu. Boleh ibu pinjam Hani? Lela cari cakak. Oh ini ada, ini ada. Ada Ibu nggak bisa gimana? Silakan Bella, ada yang nulis di depan. Silakan. Nih. Apa tadi Mbak Sari? Sama aja mau tulisan kita, Bu. Nggak apa-apa. Kenapa Sarah ketawa-ketawa? Dia nih HP-nya tuh kata dia. Enggak, Bu Lela. Itu lucu. Mbak Sari? Hukum aja Lela tuh, Bu. Ada apa nih, Pak? Tunggu. Nah, hal ketiga, hal inilah yang menandatangi terjadinya masa Orde Baru di Indonesia. Hai, kenapa dia lagi? Besok Bu, jadi Namun pada masa Orde Baru ini pun juga terjadi penyelewengan. Dengerin ibu dulu ngomong, ganti-ganti kita bicara ya. Iya, Bu. Nah, pada masa Orde Baru ini juga terjadi penyelewengan, salah satunya yaitu maraknya terjadi korupsi sehingga menyebabkan lahirnya masa reformasi Indonesia. Masa reformasi Indonesia ini merupakan materi kita pada hari ini,
Nah, kita langsung ya. Coba ada yang tahu nggak masa reformasi itu apa? Masa pembaruan Bu, pembaruan. Apa Sari? Pembaharuan. Benar sekali Sari, masa reformasi merupakan suatu gerakan yang dihendaki oleh masyarakat untuk pembaharuan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menuju ke arah yang lebih baik. Masa reformasi Indonesia ini juga dikenal dengan masa era pasca Soeharto. Masa reformasi itu dilatar belakangi oleh 4 hal. Yang pertama yaitu kenapa nih Pak? Masa reformasi itu dilatar belakangi karena 4 hal. Yang pertama yaitu adanya ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Ini tuh maksudnya pada saat pemerintahan Soeharto ini beliau tidak akan segan-segan untuk menghukum siapa saja yang tidak sesuai dengan pemerintahan beliau. Sedangkan yang kedua yaitu terjadinya penyimpangan terhadap undang-undang. Pada masa pemerintahan beliau ini terlalu banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan undang-undang, diantaranya yaitu demokrasi sentralistik. Yang ketiga, terjadinya krisis politik. Nah, krisis politik ini maksudnya yaitu dibuktikan dengan terpilihnya kembali Golkar sebagai pemenang pemilu selanjutnya. Padahal kemenangan dari Golkar ini tidak masuk akal gitu. Kenapa tidak masuk akal, Bu? Ya karena sudah beberapa kali pemilihan Golkar ini terus menang gitu loh. Prabowo gimana? Prabowo belum ada masa orde baru. Oh iya. Selanjutnya, Sari asal bicara. Asbun. selanjutnya yaitu Kayak Leilani kok. nah, masa reformasi ini ditandai dengan dilantiknya Presiden B.J. Habibie yaitu pada 22 Mei 1998 untuk menjadi presiden ketiga Indonesia pasca Soeharto. Masa reformasi ini memiliki 6 agenda tuntutan besar. Coba siapa yang tahu apa aja 6 agenda tersebut? 6 agenda reformasi, siapa aja yang tahu? Lahirnya reformasi. Silakan Sunia. Lahirnya Supersemar. Kurang tepat. 6 agenda reformasi. Pers. Pas Ini Bu, bebasan pers Bu. kurang tepat. Menegakkan supremasi hukum. Benar, Lela selanjutnya apa? Itu. Lagi Siapa yang berikutnya Bu? Mengadili Soeharto, Bu. Bu, melaksanakan amandemen. Bu, tanya Coba satu-satu siapa? Zahra, Bu. Silakan Zara. Coba Zara sebutin ke-6-nya ya nanti ya kita. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Ya. Terus Melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menghapus difungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Itu Bu yang tahu, Bu. berapa tuh Zara? 4 baru, Bu. 2 lagi ada yang tahu? tegakkan supremasi Iya, yang terakhir yaitu penghapusan si ABRI, Bu. bersih dari KKN gitu. Pemerintahnya harus Korupsi, bersih dari kolusi, KKN. dan nepotisme. Silakan minta tadi mau nanya apa? Kenapa nggak amandemen, Bu? Kenapa undang-undang itu harus diamandemen? Karena sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto itu tidak ada undang-undang yang mengatur tentang berapa lama masa jabatan pemerintah itu. Maka dari itu Bapak Soeharto ini bisa memerintah di Indonesia selama lebih dari 32 tahun. Maka dari itu dihendaki adanya undang-undang amandemen dari undang-undang ini agar jelas gitu aturan tentang presiden ini. Bu, sekarang sudah ada aturannya, Bu. Tapi Sudah. masih ada mau 3 periode. Kan belum jelas itu Agni. Saya mau kembali ke Solo. jangan berbicara yang belum ada. Ya kan, Kakak? Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi kebijakan pemerintahan pada masa reformasi. Yang pertama yaitu kebijakan Bapak B.J. Habibie. Kebijakan Bapak B.J. Habibie ini lebih memfokuskan kepada bidang politik, di mana contohnya yaitu
beliau itu mengadakan pemilu pada tahun 1969 dan pada pemerintahan beliau mengadakan demokrasi yang transparan, yaitu demokrasi yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bintang, coba jelasin lagi apa yang tadi Bu bilang. Itu Bu, pemilu itu dulu kan nggak berjujur, makanya setelah ada amandemen itu Bu berjujurkan Bu. Karena itu Bu, dia 32 tahun Bapak saya itu. Ya, pemerintahan siapa tadi Bu bilang, Bintang? Soeharto Bu. Salah, Bintang. Makanya di PJ Habibie diperbaiki Bu. Belum selesai nggak apa lagi. Ya, bagus sekali Bintang. Nah, selanjutnya yaitu pada pemerintahan Gus Dur atau Abdur Rahman Wahid. Pemerintahan beliau ini meneruskan kembali demokrasi yang ditetapkan oleh PJ Habibie, yang mana demokrasi transparan tersebut. Namun pada masa pemerintahan beliau ini tidak akan segan untuk mencopot jabatan TNI atau Polri yang beliau rasa tidak sesuai dengan keinginan beliau. Yang ketiga yaitu kebijakan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kebijakan beliau yaitu merealisasikan, Lela, dengarkan Ibu ngomong ya. Kebijakan Ibu Megawati itu yaitu merealisasikan berdirinya KPK. Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Dan menjual pulau Bu. menjual pulau. Dijual Nggak ada menjual pulau Bintang. Ada pulau Nah, selanjutnya yaitu kebijakan presiden yang terakhir, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak idola Lela tuh Bu. Kenapa Lela mengidolakan Bapak itu? Bapak tuh ganteng. Wah, ganteng aja. Coba Lela ada satu lagi Bu, Bapak tuh pandai melukis. Lela, kalau dari kebijakan masa pemerintahan beliau nggak Lela idolakan dia gara-gara itu? Lela nggak tahu waktu itu Bu. Kenapa? Ada survei saya lihat Bu, kalau orang Lela ada kayak dari kecil, Bu. Gimana? Kenapa tuh? Katanya makmur Bu, katanya dia peduli sama rakyat kecil. Membebani Bu. Nah, benar sekali, pada masa pemerintahan beliau ini yaitu diadakannya BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat tidak mampu. Namun BLT yang diberikan SBY ini tidak langsung banyak, yang tidak langsung sampai kepada orang yang berhak gitu. Biasalah. Kan enggak, Bapak itu langsung yang ngasih. Kadang ada itu pemerintah ke teman ke orang terdekatnya yang dikasih, bukan ke orang yang lebih membutuhkan. Berarti ada warisan dari warisan. Iya. Ya Allah. Karena itu kan PLT. Kasih kayak gitu. Ya, Ibu kurang tahu juga ya nih. Selanjutnya yaitu materi dampak reformasi. Coba Afni ke depan dibacakan apa dampak dari reformasi ini. Ini depan banget Bu. Iya. Kalau nggak di sana aja coba. Dampak dari reformasi itu yang pertama pemerintahan Orde Baru jatuh dan lahirnya era reformasi. Kemudian pemerintah tidak lagi otoriter Bu. Selanjutnya peranan militer hanya bergerak di bidang pertahanan dan keamanan saja. Kemudian yang terakhir banyak muncul kasus yang berkaitan dengan pemberian batas wilayah yang bebas, yaitu untuk menetapkan otonomi pengelolaan wilayah. Nah, Ira dengarkan Ibu dulu ya. Dampak dari reformasi yang ingin Ibu fokuskan kepada Anda semua yaitu dampak yang terakhir, yaitu banyaknya muncul kasus yang berkaitan dengan pemberian batas wilayah yang tegas. Hal ini karena pada masa pemerintahan Soeharto itu batas wilayah itu hanya difokuskan kepada bagian Pulau Jawa saja. Maka dari itu banyak terjadi konflik tentang batas-batas wilayah tersebut ini. Contohnya yaitu di Kalimantan juga terjadi sebuah kasus tentang batas dari wilayah ini. Materi terakhir kita yaitu mengenai nilai-nilai pada era reformasi. Nilai ekonominya yaitu kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil dari masa ke masa, walaupun sering terjadi pergantian pemerintahan. Yang kedua, nilai pada masa demokrasi, masyarakat Indonesia ini memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga, nasionalisme menimbulkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air karena tidak ingin dijajah lagi walaupun oleh bangsa sendiri. Sekarang masih dinginnya masih terus. Ya tapi kan masih rasa tidak inginnya itu masih ada di beberapa dari kita gitu.
Ibu ada video pembelajaran. Nanti Ibu bagi anak-anak semua menjadi 4 kelompok. Coba dibagi dulu jadi 4 kelompok. Siapa aja? Sonia, Sari, sama Zahra sama Rizky satu kelompoknya. Baik, Bu. Ella, Afni sama Bintang. Ira, Hani sama Mbak Widya satu. Terus Rima, Asinta sama Mei satu kelompok. Silakan perwakilan kelompoknya satu maju ke depan nonton video ini dulu. Mana perwakilan kelompoknya, silakan maju dulu. Apa Bu? Ini ngapain Bu? Nonton video. Tapi dia mau nonton Bu. Besarin tolong Bu. Ini nonton aja. Silakan maju dulu perwakilan kelompoknya satu. Tak kelihatan loh Ananda. Sonia. Silakan maju. Jangan melawan terus kamu Ira. Mbak, bawa bangkunya itu 10 menit videonya. Dibawa bangkunya kata ibu. Kamu Ini Bu, membesarkan suara Bu. Di bawah bangkunya kata Ibu. Udah full licin kali. Kelompok A yang maju. mana kelompok satunya? Ini perhatiin ya. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 3. Mungkin membaca. Suruh dia berpikir. Ibu. Kelompok 4-nya mana nih? Suruh dia berpikir. Capek Bu, mendongak kayak gini Bu. Bella capek terus. Diperhatiin nggak berdiri aja. Terus Bintang gini. Diperhatiin apa bilang gitu. Masa kamu kesini? Bella udah duduk. Nggak kelihatan. Bu, Lela Bu. Bu, isi ke toilet sebentar ya Bu. Ya boleh cepat ya Sari. Nah, coba perhatiin ibu lagi. Rizky kenapa tuh tidur? Sakit perut kenapa? Belum sarapan? Ya nanti ya, bentar lagi habis jam pelajaran kita. Iya Ibu. Coba semuanya perhatiin ibu lagi ya. Baik Bu. Tadi kan sudah dibagi jadi 4 kelompok. Itu ibu juga udah ngasih tugasnya dikerjain ya. Ibu kasih waktu 3 menit buat ngerjainnya ya. Woi, Kak. Apa saja masalah. terima nih muat atau udah nangis. Kan ide kita. Kita harus geser ke siapa?
Baik, Bu. Sudah selesai Anda semua? Sudah, Bu. Kelompok Ira udah selesai, Ira? Belum. Ya, ayo. Ayo, Si. Ay, jawab ko ay. Sudah, Ira? Belum lagi. Rifa? Rifa udah selesai. Kita kelompok yang beda sama Mei udah enggak? Sari udah? Sudah ada yang perlu dibantu? Siap, Kak, Bu. Sudah, Ananda semua. Lagi dicari, Bu. Oh, lagi Ananda nih. Terdengar nanti suara. Udah, Bu. Sudah siap, Bu. Sari belum lagi, tolonglah temannya yang nggak bisa, yang belum selesai itu tolong. Lela coba dikecilin sedikit suaranya ya, atau nggak dikumpul HP-nya ke depan dulu. Udah. Sudah. Ada lagu Blackpink di luar. Ya Bu, kami berontak di luar joget kok. Nggak apa-apa. Semani. Semani. Sudah belum? Udah Sari. Udah semua, Ira udah? Sama. Sari udah? Sonia sudah? Nah, silakan kelompok 1 tampil dulu ke depan. Siapa kelompok satu? Awak cuy. Silakan kelompok 1. Awak cuy. Siapa kelompok 1 bintang? Fausia. Oh, Sonia. Silakan Sonia tampil. Semuanya, Bu. Hah? Semuanya, Bu. Satu aja perwakilan. Depan, Bu. Ajarnya saya ke depan. Iya. Sonia dapatnya 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan masa reformasi? Masa reformasi adalah perubahan secara gratis untuk perbaikan bidang sosial, bidang politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Selanjutnya, hal apa saja yang dituntut pada masa reformasi? Yang dituntut pada masa reformasi adalah agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah, Sari, Rizky, seluas-luasnya. dengarkan Sonia di depannya. Selanjutnya, kenapa masa reformasi bisa terjadi di Indonesia? Penyebab terjadinya di bidang faktor politik dan hukum adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah sangat lama, yaitu selama 32 tahun. Adanya KKN, adanya rasa tidak percaya kepada pemerintahan Orde Baru, kepemimpinan Orde Baru di bawah Soeharto, otoriter dan tertutup. Selanjutnya, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Selanjutnya, apa saja permasalahan yang terjadi pada masa reformasi Indonesia? Permasalahan yang terjadi nomor 5, pada masa reformasi menurut Anda masa kepemimpinan siapa yang paling memberikan jasa besar terhadap perubahan Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Dah, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2
Bintang, ayo maju. Ayo maju, ayo. Terima kasih Bu. Iya. Baik, saya perwakilan dari Afni dan Lela. Ini dia jawab. Apa yang dimaksud dengan masa reformasi? Masa setelah Orde Baru. Masa perubahan setelah Orde Baru selesai. Terus bisa dengerin nggak kawan-kawan? Dengerin temennya di depan. Hal apa saja yang dituntut masa reformasi? Katanya nama agenda reformasi. Salah satunya adalah penghapusan Revolusi April. Kenapa masa reformasi itu ada di Indonesia? Karena ini memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia dan takdir dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lanjut Bintang. Apa saja permasalahan yang terjadi pada masa reformasi Indonesia? Permasalahannya adalah Indonesia belum seutuhnya menjadi negara yang merdeka karena mungkin kita masih dijajah kan sampai sekarang gitu. Terus pada masa reformasi menurut kita semua masa pemerintahan siapa yang paling memberikan jasa besar? Menurut kami bertiga adalah SBY. Mungkin itu dari kurang, mohon maaf dan terima kasih. Kasih kelompok 2. Lanjut kelompok selanjutnya. Silakan Hani, Ira, siapa yang mau tampil? Ayo, mau silakan nggak? Ayo. Ayo. Ira, ayo Ira. Ira ini aja yang maju ya. Baterai lemah. Untuk. Ayo Mbak, ayo Sari. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan masa reformasi? Pada masa reformasi adalah masa pembaharuan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, yang kedua, hal apa saja yang dituntut pada reformasi? Yang satu, amandemen undang-undang dasar, terus penghapusan Revolusi April dan KKN. penghapusan KKN. Dan kelompok terakhir silakan maju. Oh, udah habis. Udah habis. Nah, Anda semua, gimana pelajaran kita hari ini? Seru nggak? Seru. Paham nggak materi yang Ibu ajarkan tadi? Paham, Bu. Coba kalau yang paham, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Zahra, Bu. Bintang, Bu. Silakan. Siapa nih yang menyimpulkan? Zahra. Silakan Zahra. Jadi tadi kita membahas masalah reformasi, Bu. Jadi dalam reformasi itu ada beberapa agenda. Yang pertama, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen UUD, menghapus difungsi angkatan bersenjata, melaksanakan otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Didengarkan Zahra ya. Itu Bu yang paham tadi, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, Anda semua, baiklah itu adalah materi pertemuan kita pada hari ini.